Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul mengkaji dan mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu jami'an. Sebelum kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan dan 3 pondasi di dalam agama kita, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 2 hal penting yang ingin kami sampaikan, 2 nasihat mudah-mudahan berharga untuk kita sekalian. Yang pertama, nasihat untuk Masya Allah. Yang pertama adalah nasihat untuk para orang-orang tua kita, ya. Atalallahu fi umrihim ala ta'atillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang-orang tua kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah nasihat untuk para asyababah, ya, atau asyabab, para pemuda yang alhamdulillah, ya, majelis-majelis ta'lim selalu diisi kebanyakannya dari para pemuda, alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk orang-orang tua, ya, yang hari ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin ada orang yang masih juga, ya, tidak sadar bahwa dia telah berusia senja, kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ya, wahai orang-orang tua kami, bahwasanya hidup di dunia ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang lewat daripada itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilu minhum ma yatajawazu dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang lewat daripada itu. Sangat sedikit yang lewat daripada 60 atau 70 tahun. Artinya bahwasanya semakin seseorang itu dekat dengan umur 60 tahun atau 70 tahun, pada hakikatnya semakin dia dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya orang yang merasa umurnya tidak lagi muda, sejatinya dia adalah orang yang lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah pernah dengarkan kisah dari Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, di mana beliau pernah berjumpa dengan seorang lelaki tua, ya, sehingga tergerak hati Al-Fudail bin Iyad untuk kemudian memberikan nasihat kepada lelaki tua ini. Karena Al-Fudail bin Iyad melihat bahwa dia tidak sedang berbuat ketaatan. Semestinya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada anak muda. Karena kalau dilihat dari umur, dia lebih dekat untuk kembali kepada Allah, meskipun terkadang ada anak muda yang lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Al-Fudail bin Iyad datang. Singkat ceritanya, Al-Fudail bin Iyad datang, kemudian memberikan salam dan bertanya, "Ya hadza kam madha min umrika?" Wahai saudaraku, sudah berapa umurmu yang berlalu? Maka laki-laki ini mengatakan, "Sittuna aman ya Imam." Umurku sekarang 60 tahun wahai Imam, 60 tahun. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Anta ya akhi, mundu sittina sanah, wa anta tasiru ila Allah, wa kitta antasil." Engkau wahai saudaraku, sejak 60 tahun itu engkau sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan hampir-hampir engkau tiba. Hampir engkau tiba karena umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Maka laki-laki ini kemudian mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," istirja'. Langsung mengembalikan perkaranya kepada Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seakan-akan ada musibah yang menimpanya. Dan benar, musibah sedang menimpa agamanya karena dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sudah di umur yang sangat tua. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Apakah engkau paham makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Orang ini mengatakan, "Wa ma ma'naha ya Imam?" Apa maknanya wahai Imam? Yang selama ini kita tahu jamaah sekalian adalah arti atau terjemahan dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjemahannya adalah kita ini datang dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahannya. Tapi apa makna yang terkandung di dalam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ini yang kemudian ditanya oleh laki-laki tadi kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Wa ma ma'naha ya Imam? Apa maknanya wahai Imam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad mengatakan, "Man alima annahu minallahi wa ilaihi raji'." Siapa yang sadar, siapa yang tahu bahwasanya dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, falya'lam annahu mauquf, maka hendaklah dia sadar bahwa pasti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dalam surat Maryam Allah katakan setiap manusia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Fudail bin Iyad mengatakan, siapa yang sadar bahwa dia ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, maka ketahuilah, maka sadarlah bahwa pasti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul. Dan siapa yang sadar, siapa yang tahu bahwa dia pasti akan berdiri di hadapan Allah, maka hendaklah dia sadar bahwa pasti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupannya di dunia, apa yang dia lakukan. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaban. Maka siapa yang sadar bahwa pasti dia akan berhadapan dengan Allah dan akan ditanya oleh Allah, maka hendaklah dia menyiapkan jawaban yang terbaik atas pertanyaan tersebut. Ini kata Fudail bin Iyad. Maka hendaklah dia menyiapkan jawaban terbaik. Jadi makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kita yakin, kita sadar kita akan kembali kepada Allah, dan kita sadar kita akan ditanya oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pertanyaan tersebut sediakan jawaban yang terbaik. Laki-laki ini kemudian mengatakan kepada Imam Fudail bin Iyad, "Wa mal hila ya Imam? Kalau begitu apa yang harus aku lakukan wahai Imam? Sudah 60 tahun tidak beribadah kepada Allah, atau beribadah mungkin ya kalau seperti di zaman kita sekarang di hari Jumat saja. Hari-hari yang lain kita tidak lagi beribadah. Wa na'udzubillahi min dzalik." Maka apa kata Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad sahla. Ya, beliau mengatakan sahla, sangat mudah. Apa itu? Ahsin fi ma baqi yughfaru laka ma qad madha wa ma baqi. Perbaiki apa yang tersisa dari kehidupanmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menutupi kesalahan-kesalahan yang telah berlalu
dan kesalahan-kesalahan yang akan datang. Jadi caranya sangat mudah, kata Fudail bin Iyad, ahsin fi ma baqi, perbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita. Terutama para orang-orang tua kita, hafizakumullahu ya jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hafizahumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semuanya. Perbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita, dan kita tidak tahu berapa lama kehidupan kita ini tersisa. Karena dia adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa perbaiki apa yang sedang kita jalani hari ini. Supaya apa? Jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba dan kita telah memperbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita, jaminannya adalah Allah akan ampuni apa yang telah berlalu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari akhir-akhirnya. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW contohkan dengan permintaan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, ya Allah aku minta kepadamu akhir yang baik, husnul khatimah. Ini yang pertama, ya jemaah sekalian, sebagai muqaddimah untuk orang-orang tua kita ya yang hari ini sudah rajin sekali beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan sampai dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mendengarkan ini dan juga belum termotivasi untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih giat lagi, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, ya mungkin juga mengurangi semangat ibadah kita, ya karena sebelumnya mungkin dilarang sholat di masjid dan seterusnya. Maka ayo kita kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan mungkin ya kecuali pasti akan berhadapan dengan Allah dan akan Allah Subhanahu wa taala tanya. Dan ini juga nasihat kedua untuk para pemuda ya, yang hari ini mendominasi kajian-kajian Islam. Alhamdulillah. Kita tidak akan mungkin kecuali akan berhadapan dengan Allah, kita tidak akan mungkin bergeser di hari kiamat kelak. Bahkan untuk menggeserkan kaki kita, kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba, tidak akan bergeser, ikhwah sekalian ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengatakan tidak akan melangkah, tapi bergeser. Subhanallah, bergeser saja kita tidak bisa di hadapan Allah pada hari itu. Tidak akan mungkin bergeser hatta yus'ala an arba'ah, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Kata Nabi SAW, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Ini umum untuk anak muda, untuk orang tua, tentang umurnya kemana dia habiskan. Dan lebih khusus lagi untuk anak muda, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan masa mudanya. Allah akan tanya ya, hari ini kalau ada orang-orang tua yang kemudian masa mudanya mungkin banyak kekeliruan, banyak kesalahan, tidak jadi masalah. Saya sudah sampaikan tadi perkataan Fudail bin Iyad, ahsin fima baqi, perbaiki apa yang tersisa, Allah akan tutupi dan ampuni apa yang telah berlalu. Dan yang masih muda, jangan sampai kita menjadi seperti sebahagian orang-orang tua kita yang menyesal di masa tuanya karena masa mudanya tidak dia gunakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan di antara perkara yang akan ditanya oleh Allah, dan tidak akan mungkin kaki kita bergeser ikhwah sekalian kecuali setelah menjawab pertanyaan tersebut. Apa itu yang akan ditanya? Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan, apa yang kita gunakan dengan masa muda kita. Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, tentang hartanya, uangnya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ya, dari mana dia dapatkan? Apakah dengan cara yang halal? Kalau dia dapatkan dengan cara yang halal, kemana dia belanjakan? Apakah dia belanjakan pada sesuatu yang diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dan yang terakhir, wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dengan ilmunya tersebut. Apa yang telah dikerjakan dengan ilmunya yang dia pelajari tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya untuk para pemuda itu punya kesempatan yang luar biasa untuk menjadi orang-orang yang Allah berikan perlindungan pada hari kiamat
di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk para pemuda. Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah berikan perlindungan, naungan pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi SAW, syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyia-nyiakan masa mudanya, dia gunakan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masa mudanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir di masa tuanya dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena dia terlatih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masa mudanya. Syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya para pemuda ini lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Ajak teman-teman yang lain ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk menuntut ilmu, karena kita tidak akan bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu dan basirah. Dan kepada para orang tua ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita sekalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kematian itu datang secara tiba-tiba dan terkadang tanpa ada sebab tertentu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, dan oleh sebab itulah kita harus senantiasa bersiap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan kita dapatkan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi utama ya dalam agama kita, dalam Islam ini, terutama dalam akidah kita. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita telah masuk pada perkataan beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu, memberikan keistiqomahan kepadamu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ketahuilah annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasanya al-hanifiyah, agama yang murni ya, agama yang jauh dari kesyirikan itu, agama yang didasari dengan keikhlasan itu, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan setiap ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakan Allah. Ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, jemaah sekalian, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang murni. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan pada hakikatnya semua para nabi dan semua para rasul seperti itu agama mereka. Ya. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain daripadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Jadi semua nabi, semua rasul seperti itu.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul, utusan. Apa ajakan mereka? Ani'budullah, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut, sesembahan selain daripada Allah. Ini semua rasul. Dan yang paling terkenal dengan dakwah tauhid seperti itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana beliau melihat, bagaimana beliau mencari ini siapa sebenarnya pencipta alam semesta ini. Ini siapa sebenarnya yang berhak diibadahi. Beliau melihat bulan, wah ini kayaknya Tuhanku. Ternyata ketika terbenam bulan tersebut, tenggelam bulan itu, dia katakan ini aku tidak suka yang tenggelam seperti ini. Ini bukan Tuhanku. Ketika melihat bintang seperti itu, ketika melihat matahari di pagi hari, wah ini kayaknya Tuhanku. Ini lebih besar daripada yang semalam, daripada bulan dan bintang. Tapi ketika tenggelam, maka dia katakan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, jamaah sekalian. Kemudian beliau mendapatkan ini yang berhak untuk diibadahi, Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala yang ada di zamannya, dan berhala-berhala tersebut dibuat oleh bapaknya. Lihat, ini juga sambungan dari nasihat anak muda tadi. Ketika Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala yang ada, kemudian dia menyisahkan berhala yang paling besar. Datang kaumnya, kemudian melihat, wah ini Tuhan kita sudah hancur, berhala-berhala kita sudah hancur, siapa yang menghancurkannya? Maka masyarakat mengatakan, qalu sami'na fatan yuzkaru yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada anak muda. Kami dengar ada anak muda. Ini anak muda yang bertauhid, anak muda yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, anak muda yang tidak ingin kemungkaran ada di hadapannya, kecuali dia ingin bertindak tapi dengan cara yang baik, bertindak dengan sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim melakukan itu supaya kaumnya bisa berpikir, Tuhan kalian yang kalian jadikan sebagai sandaran, yang kalian minta tolong kepada mereka, yang kalian minta doa kepada mereka, yang katanya mereka yang melindungi kalian dan seterusnya, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk berbicara pun tidak bisa. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, coba tanya kepada yang besar ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Benar dia yang melakukannya, yaitu Nabi Ibrahim, ini yang besar. Coba tanya kepada dia. Kalau dia benar, kalau kalian benar-benar jujur, kalau kalian benar-benar merasa pada di atas kebenaran, tanya kepada dia. Mereka sadar ini tidak mungkin berbicara. Jadi mereka katakan, kami mendengarkan ada anak muda yang melakukan ini. Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya dikatakan bahwa namanya adalah Ibrahim. Mereka datangkan Nabi Ibrahim, qalu ya Ibrahim anta fa'alta hadza bi alihatina, wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Bal fa'alahu, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim mengatakan, iya dia yang melakukan, bahkan dia yang melakukannya, ini yang besar. Jadi Nabi Ibrahim di situ orang salah, mereka salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berdusta. Nabi Ibrahim tidak mengatakan yang melakukannya adalah yang besar, tidak. Nabi Ibrahim melakukan bal fa'alahu, bahkan dialah yang melakukannya. Maksudnya dia, Nabi Ibrahim, kabiruhum hadza, ini patung yang besarnya. Jadi mereka paham, oh Nabi Ibrahim katakan ini yang melakukan patung yang besar. Karena Nabi Ibrahim sudah taruh di patung yang besar itu kapak atau apa yang digunakan untuk menghancurkan itu. Maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa, jemaah sekalian? Mereka katakan, kalau begitu bakar ini Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Awalnya ketika Tuhan mereka itu masih utuh, mereka yang minta tolong kepada Tuhan. Giliran dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, mereka katakan, harrikuhu wansuru alihatakum, bakar dia dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. Sekarang Tuhan mereka yang membutuhkan pertolongan dari mereka. Kalau kita dalam Al-Quran, Allah katakan dalam surat Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ustaz Dandi? Tolonglah Allah, Allah akan menolong kita. Bagaimana?
Hah? Dalam surat Muhammad itu ada. Bagaimana? Wa yutsabbit aqdamakum, itu ayat akhirnya. Bagaimana? Siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan akan mengokohkan ya kaki-kakinya. Ya. Bagaimana? Iya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah butuh bantuan kita, bukan berarti Allah membutuhkan pertolongan kita, tidak, tapi ya, kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang hanif, yang murni, ya, agama yang ikhlas, agama yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Untuk apa? Untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang murni, ya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, Allah katakan, wa may yarghabu an millati Ibrahim, ya, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali dia orang yang membodohi dirinya sendiri. Ini sudah kita pelajari jemaah sekalian. Agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Ini harus kita pahami dengan baik. Agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Baik. Siapa yang membenci agamanya Nabi Ibrahim, yaitu ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ajakan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim, yaitu ajakan untuk mengesahkan Allah, kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Subhanallah, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau hari ini ada orang yang mendakwahkan dan mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian dimusuhi, dibenci dakwah tersebut, ketahuilah bahwa orang yang membenci dakwah seperti itu adalah orang yang sedang membodohi dirinya sendiri. Kenapa? Ini tawaran hidayah datang, ajakan yang baik datang, kemudian dia mau berlepas diri, ya, atau dia mau berpaling, bahkan memusuhinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang memusuhi dakwahnya. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid selama 13 tahun di kota Mekah. Tidak ada yang memusuhinya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka. Abu Jahal, Abu Talib, ya, dan orang-orang yang memusuhi mereka, yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, tapi mereka tidak mau. Bahkan ketika Nabi SAW, antum tahu semua kisahnya, ketika Nabi menawarkan itu kepada pamannya Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujjah untuk menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Jahal mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya tidak jadi mengatakan la ilaha illallah. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini perlu ditolong. Ya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, saya ingat ayatnya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum dalam surat Muhammad. In tansurullah. Jadi kata-kata in itu syarat. Jika kita mau menolong Allah, ya, maka Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita mau menolong Allah dalam artian menolong agama Allah,
maka Allah akan menolong kita, mengokohkan kita, wa yutsabbit aqdamakum, ya, akan mengokohkan agama kita, akan mengokohkan kaki-kaki kita. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi Nabi SAW diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, dan bukan hanya Nabi yang diperintahkan untuk mengikuti agama tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tapi semua makhluk, ya, semua manusia ciptaan Allah diperintahkan untuk itu. Ya, kata Syekh, wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, dan untuk itulah semua manusia itu diciptakan dan diperintahkan. Ya, manusia diciptakan dan diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan makna beribadah yaitu mentauhidkanku. Yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pelajari apa itu ibadah, ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah. Ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini sudah kita pelajari. Kemudian dua syarat diterimanya ibadah. Apa dua syarat diterimanya ibadah? Ya. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua ittiba', ya, mencontohi Nabi SAW. Ini dua syarat diterimanya ibadah, ikhwas sekalian. Ya, kapan kita beribadah? Kata Abdullah bin Mubarak ketika mereka menjelaskan atau berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak, yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak saja. Tidak ada gunanya banyak tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amalan mereka yang begitu banyak, tiba-tiba kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya. Ya. Jadi bukan dilihat yang banyaknya, tapi yang paling baik. Ya. Apa itu yang paling baik? Kata Abdullah bin Mubarak, termasuk juga Al-Fudail bin Iyad, mereka mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan contoh Nabi SAW. Siapa yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk Nabi, maka itu ibadah yang diterima. Ditanya lagi, bagaimana itu yang paling ikhlas, bagaimana itu yang paling sesuai contoh, wahai Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak mengatakan, siapa yang beramal ibadah, ya, siapa yang ikhlas dalam beramal ibadah tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ditolak. Dan siapa yang beramal ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi tapi tidak ikhlas, juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai amalan itu menjadi ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru itu diterima. Itu yang dikatakan amalan soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Amalan soleh seperti apa? Muwafaqatu sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan amal soleh. Kapan dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi, petunjuk Nabi, maka dia tidak dikatakan amal soleh. Itu amalan, dia dikatakan amalan soleh kalau dia sesuai dengan petunjuk Nabi. Kapan dia tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia tidak dikatakan amal soleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena tujuan Nabi diutus untuk itu. Tujuan Nabi diutus untuk mengajarkan kepada kita mana itu amalan yang harus kita kerjakan. Seandainya kita diberikan kebebasan, silahkan beramal sesuai sesuka hati kita, maka tidak ada fungsi Nabi diutus. Untuk apa Nabi diutus? Kalau kemudian dikembalikan kepada kita, silahkan mau berinovasi, mau berapalah namanya tentang amalan ibadah, silahkan. Berarti apa tujuannya Nabi SAW? Apa fungsinya Nabi SAW? Fungsinya Nabi, tujuannya Nabi diutus oleh Allah justru untuk mengajarkan kepada kita, untuk membimbing kita, ini jalan untuk beramal ibadah kepada Allah. Makanya dikatakan amalan soleh.
Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan kalau dia mau ibadahnya itu diterima oleh Allah, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Artinya ikhlas. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ikhlas ini perkara yang sulit. Ikhwas sekalian. Ya, seperti saya sudah sampaikan perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling berat aku rasakan daripada mengobati niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena dia senantiasa terbolak-balik. Kadang kita ikhlas, kadang tiba-tiba melenceng niat kita. Kita berusaha untuk mengembalikannya kembali. Yusuf ibnul Hasan atau Husain rahimahullahu taala, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, ya, bahwasanya beliau pernah mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling mulia di dunia ini adalah keikhlasan kita. Keikhlasan itu adalah perkara yang paling mulia di dunia ini. Kata beliau, dan aku senantiasa berijtihad, bermujahadah, aku senantiasa bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk menjatuhkan riya ini dari hatiku, kata beliau. Tapi kata beliau, wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Ya. Akan tetapi riya itu, begitu aku jatuhkan riya itu, aku ikhlaskan kembali hatiku, tiba-tiba riya itu muncul dan hidup kembali di dalam hatiku dengan warna yang berbeda. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dengan warna yang berbeda. Kita sudah jatuhkan, kita sudah istighfar kepada Allah, kita sudah berusaha ikhlas, tiba-tiba muncul dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda riya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dia perkara yang paling sulit, jemaah sekalian. Ya. Oleh sebab itu diterima amal ibadah ini sangat-sangat sulit. Kita harus berusaha betul-betul ikhlas, kita harus berusaha betul-betul diterima amal ibadah kita. Dahulu Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, ya, kalau tidak salah dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan seandainya ada satu rakaat saja dalam solatku yang aku yakin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, atau aku akan siap meninggal setelah itu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan, jemaah sekalian. Makanya kita berusaha ikhlas kepada Allah, kita berusaha, ya, sesuai petunjuk Nabi SAW untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meskipun kita bercapek-capek, ya, melaksanakan satu ibadah, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hanya menampakkan saja kesolehan kita, na'udzubillahi min dzalik, tapi pada hakikatnya kita tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya amal ibadah kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah, tidak menduakan Allah dalam ibadah. Itu perkara yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu ya wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak dicampur adukan dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, keamanan. Allah yang menjamin keamanan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Ya, keamanan di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Para sahabat ketika mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa man minna la yadhlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Para sahabat menyangka kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah dosa. Siapa di antara kami yang tidak berdosa, wahai Rasulullah? Kami manusia, semua manusia pernah menzalimi dirinya, pernah berbuat dosa. Karena berbuat dosa itu adalah bentuk kezaliman. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, dalam artian zina dan semisalnya, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, yaitu perbuatan dosa.
Siapa di antara kami yang tidak berbuat dosa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu laisa kama tadhunnun. Dia bukan seperti apa yang kalian sangkakan, bukan kezaliman seperti itu. Alam tasma' qaula Luqman libnihi. Tidakkah kalian mendengarkan perkataan Luqman kepada anaknya ketika Luqman memberikan wasiat kepada anaknya? Ya, wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman memberikan nasihat, wejangan kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau menduakan Allah, menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena innasyirka la dzulmun 'adzim, karena kesyirikan menduakan Allah adalah kezaliman yang terbesar. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Siapa yang beriman kepada Allah dan keimanannya tidak dicampur adukan dengan kezaliman, artinya dengan kesyirikan, dia tidak menduakan Allah dengan keimanan tersebut, dia tidak campur adukan dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka atau merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Karena jemaah sekalian, tauhid adalah perintah yang terbesar. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, awal perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Perintah untuk beribadah itu awal perintah di dalam Al-Quran, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini sudah kita pelajari, tinggal murajaah sedikit ya, dan juga sebagai bentuk pengulangan untuk yang tidak sempat hadir kemarin minggu sebelumnya. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menduakan Allah, asyirku, kesyirikan. Apa itu syirku? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Luqman tadi yang Allah abadikan dalam surat Luqman, innasyirka la dzulmun 'adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kezaliman itu ada 3. Ya, bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat dalam hadis qudsi, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman itu terhadap diriku sendiri, dan aku menjadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang haram kepada sesama kalian, maka janganlah saling menzalimi. Kezaliman itu ada 3 kata para ulama kita. Ya, kezaliman yang paling pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kezaliman terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman terhadap diri sendiri contohnya seperti dosa tadi, maksiat yang kita lakukan. Allah katakan itu zalim terhadap diri sendiri. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Kata Allah SWT, kemudian kami berikan Al-Quran ini, kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami. Ada di antara mereka orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Tidak mau melaksanakan isi Al-Quran, tidak mau ya, melaksanakan perintah Al-Quran, justru jatuh kepada larangan yang dilarang di dalam Al-Quran, berbuat dosa, kezaliman terhadap diri sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk neraka dilemparkan ke dalam neraka, ya, wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak menzalimi diri mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Kenapa? Diberikan kesempatan beribadah, mereka tidak mau beribadah, menzalimi diri sendiri. Yang kedua, kezaliman terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi SAW pernah sampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Pada haji wada, ketika Nabi wukuf di padang Arafah, Nabi katakan sesungguhnya harta benda kalian, darah kalian, dan harga diri kalian, harga diri
Kata Nabi SAW, darah kalian, harta benda kalian, dan harga diri kalian haram atas kalian saling mengotorinya, saling menumpahkan darah, saling mengambil harta benda tanpa dengan cara yang tidak benar. Haram atas kalian, kata Nabi SAW. Itu kezaliman terhadap sesama hamba Allah SWT. Dan juga hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Ada orang bangkrut di dunia dan ada orang bangkrut di hari kiamat. Kalau bangkrut di dunia, jamaah sekalian, artinya musibah menimpa dunia kita. Bangkrut di dunia itu perkara yang kecil, kita bisa dapatkan kembali atau kita tidak dapatkan kembali, tergantung usaha kita dan tergantung juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau muflis di hari kiamat, ya, bangkrut di hari kiamat, siapa mereka? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, di antara kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Itu bangkrut menurut logika manusia. Rasulullah katakan bukan seperti itu. Pada hari kiamat orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi. Siapa yang datang pada hari kiamat dengan solatnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya, dengan amalannya. Banyak amalannya, dia datang bawa amalan. Wa qad syatama hadza, tapi di dunia dia pernah menghina si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah memukul si fulan. Wa akhadha mala hadza, dia pernah mengambil harta si fulan dengan cara yang tidak benar. Dia pernah menghinakan harga diri seseorang. Maka semua orang yang pernah dia zalimi datang pada hari kiamat mengadu kepada Allah, maka Allah ambil kebaikannya yang begitu banyak, Allah berikan kepada mereka. Lihat, kebaikan Allah ambil, Allah berikan kepada mereka. Ternyata sudah habis kebaikannya dan masih sangat banyak orang yang mengadu. Belum habis orang yang mengadu, ternyata dia banyak berbuat zalim kepada manusia di dunia. Maka apa yang terjadi? Kebaikannya sudah habis, keburukan-keburukan orang-orang yang mengadu ini diambil oleh Allah, diberikan kepada dia. Maka jadilah dia orang yang bangkrut. Kebaikan sudah tidak ada, justru keburukan diberikan kepada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bentuk kezaliman terhadap sesama hamba Allah SWT. Ya, makanya sangat bagus ya, di antara adat kebiasaan kita, kalau ada orang keluarga kita, kerabat kita yang meninggal, biasanya kan kita sampaikan, kalau ada orang yang masih punya urusan dengan orang tua kami, dengan kerabat kami, tolong segera menghubungi kami atau mengikhlaskannya ya, karena jangan sampai saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tidak akan ada orang yang lolos di hadapan Allah. Bahkan kambing yang bertanduk, kata Nabi SAW, kambing yang bertanduk akan Allah perhadapkan dengan kambing yang tidak bertanduk dan akan Allah adili. Kamu yang bertanduk, kenapa menanduk kambing yang tidak bertanduk? Tidak ada yang lolos. Semuanya akan Allah tanya dulu. Setelah Allah SWT adili antara kambing itu, bayangkan ini dia di antara makna dari ayat yang kita hafalkan bersama dalam surat Amma Yatasa'alun An-Naba, ya laitani kuntu turaba, di akhir ayat An-Naba. Ketika Allah SWT sudah mengadili kambing yang bertanduk dan kambing yang tidak bertanduk, sudah diadili, kenapa kamu yang bertanduk menanduk yang tidak bertanduk? Setelah diadili, Allah jadikan hewan-hewan itu tanah. Maka orang-orang kafir pada saat itu mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, aduhai sekiranya dulu di dunia aku menjadi tanah saja seperti hewan-hewan ini pada saat ini. Setelah diadili oleh Allah, bukan neraka, bukan surga. Allah tidak balas yang zalim dengan neraka dan Allah tidak balas dengan surga yang dizalimi, tapi Allah jadikan tanah semuanya. Maka orang-orang kafir mengatakan, seandainya aku menjadi tanah saja. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan pada hari itu tidak ada gunanya. Ini kezaliman yang kedua. Kezaliman yang ketiga, dan ini kezaliman yang tertinggi, adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kezaliman kepada Allah? Menduakan Allah. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Siapa yang memberikan kita rezeki? Siapa yang menciptakan kita? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa giliran beribadah ada orang yang menduakan Allah? Tidakkah mereka berpikir bahwa itu adalah bentuk kezaliman kepada Allah? Logikanya jamaah sekalian, ada seorang pembantu rumah tangga diberikan gaji oleh majikannya setiap bulan, bahkan terkadang gajinya dinaikkan oleh majikannya, tapi giliran bekerja, dia bekerja di rumah orang. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh majikan? Apakah majikan akan senang? Saya yang berikan kamu gaji, rumah orang yang kamu bersihkan. Kan ini tidak logis. Saya yang berikan kamu gaji, kemudian rumah orang yang engkau bersihkan.
Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita kehidupan, Allah yang berikan kita rezeki, Allah yang menciptakan kita, tapi giliran berdoa kita berdoa ke kuburan keramat. Mana logika kita jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Giliran meminta kita meminta kepada kuburan keramat, alasannya itu kan kuburan wali. Siapa yang lebih wali antara dia dengan Nabi SAW? Tapi tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan Nabi lalu meminta-minta kepada Nabi SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Rasulullah katakan, "Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal engkau sadar Allah yang menciptakan dirimu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di azan dulu. Tafadhal. Sudah azan ya, sudah waktu azan. Fadhal, Dandi. Dandi situ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Syekh mengatakan wa a'dhamu ma naha anhu asyirku.
perkara yang paling besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kembali kami ingatkan ya para jemaah sekalian dan para pemirsa Wahda TV dimanapun Bapak Ibu berada, bahwa sekali lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam setiap kitab beliau, tidaklah beliau menyebutkan sesuatu kecuali beliau akan sebutkan ini dalilnya ya, ini firman Allah, ini sabda Nabi SAW. Dan ini apa fungsinya para jemaah sekalian? Fungsinya kata para ulama kita adalah untuk membantah ya, bahwasanya orang-orang yang menuduh bahwa beliau datang dengan sesuatu yang baru, beliau adalah pencetus mazhab yang biasanya orang mengatakan Wahabi dan seterusnya, ini adalah sesuatu yang tidak benar ya, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Beliau, silahkan kita baca kitab-kitab beliau, tidaklah beliau datang kecuali dengan firman Allah, sabda Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi SAW. Lalu yang seperti itu kemudian kita katakan tidak benar, datang dengan sesuatu yang baru. Kalau kita katakan ini tidak benar, kalau begitu mana yang benar itu? Apakah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disabdakan oleh Nabi SAW itu salah dalam agama ini? Justru itu yang benar, karena syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah pembuat syariat. Nabi SAW adalah penyampai syariat, yang menyampaikan syariat, dan kita umatnya mengamalkan itu. Kita yang mengamalkan syariat, Allah pembuat syariat ya, Nabi SAW yang menyampaikan syariat, dan kita yang mengamalkan syariat itu, umatnya. Kita yang disampaikan syariat itu kepada kita oleh Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi SAW datang dengannya maka ambillah, dan apa yang Nabi SAW larang tidak datang dengannya, fantahu, maka tinggalkan ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil bahwasanya syirik adalah dosa terbesar, adalah larangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dalilnya adalah perintah Allah untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, a'zamu ma nahallahu anhu asyirku, dan yang paling berat, yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa dzalika li anna a'zamal huquq, yang demikian itu karena hak yang terbesar. Kalau kita adalah orang yang suka memberikan hak, menunaikan hak, sesungguhnya hak yang terbesar adalah huwa haqqullah, hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak yang terbesar. Kalau kita sesama manusia saja, walillahil matsalul a'la, dan untuk Allah perumpamaan yang lebih tinggi jemaah sekalian. Jadi seperti ini untuk kita bisa pahami, memberikan hak orang lain saja itu kita dituntut. Kita harus bisa memberikan hak orang lain, dan wajib kita untuk menunaikan hak orang lain, apalagi dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, atau atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus diberikan oleh setiap hamba adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan siapa yang memberikan itu kepada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah janji. Jadi sesungguhnya jemaah sekalian, kita ini tidak punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak punya hak sebenarnya kepada Allah. Cuma Nabi SAW bahasakan seperti itu. Tapi maksud Nabi SAW adalah balasan dari Allah, bukan hak kita. Siapa kita menuntut hak kepada Allah? Ya, siapa kita menuntut hak kita kepada Allah? Tidak, kita tidak punya hak. Cuman itu sebagai al-jaza'u min jinsil amal. Itu sebagai bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala,
ya hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah balasan dari kebaikan itu kecuali kebaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Tidak mungkin orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah balas dengan keburukan, dengan catatan berbuat baik yang sesuai dengan syariat. Jangan yang penting baik, tidak. Baik menurut kita belum tentu baik menurut syariat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Caranya tidak benar, caranya salah, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi jemaah sekalian, hak Allah Subhanahu wa taala terhadap kita adalah yang harus kita berikan kepada Allah adalah menyembah hanya kepada Allah dan tidak menduakannya. Kalau kita lakukan itu, maka kita berhak mendapatkan hadiah. Kita tidak punya hak kepada Allah, tapi hadiah dari Allah, balasan dari Allah. Apa itu? Dan kata Nabi SAW, wa haqqul ibad ala Allah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kenapa syirik adalah dosa terbesar? Ya, karena hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang paling besar. Apa hak Allah? Kita tidak boleh menyekutukannya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menyekutukan Allah berarti dia tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menjadi dosa yang paling besar karena dia tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Fa idza farata fihi al-insan, maka jika ada manusia yang tidak memberikan hak tersebut, tidak memberikan hak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad farata fi a'zamil huquq wa huwa tauhidullah azza wa jalla, maka dia telah menyepelehkan hak yang terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima, siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah maka Allah telah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni siapa dosa selain daripada kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamudz dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, seburuk-buruk dosa, sebesar-besarnya dosa adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'a dakhalan nar, siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun maka dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang berjumpa dengan Allah dan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, siapa yang meninggal dunia dan dia menyembah atau memanggil atau berdoa atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia masuk ke dalam neraka. Ini semua disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalil-dalilnya. Jemaah sekalian, mulai dari firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemana lagi kita akan pergi? Allah telah mengatakan siapa yang menyekutukan Allah maka dia tersesat. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, siapa yang menyekutukan Allah maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga. Allah haramkan surga bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah mengambil hak Allah dan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini semuanya maka kita menjadi semakin yakin, semakin tahu kita bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang terakhir yang kita pelajari pada malam hari ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lihat perkataan Syekh Utsaimin sebelum beliau nanti akan menjelaskan menyebutkan dua macam syirik, ya. Tapi sebelumnya beliau mengatakan, fa amara Allah Subhanahu wa taala bi'ibadatihi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, ya, setelah menyebutkan dalil dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Syekh mengatakan fa amara Allah Subhanahu wa taala bi'ibadatihi, Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, wa naha 'anil syirki bihi, dan melarang kita dari menduakannya. Ya, melarang kita dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yatadammanu itsbatal ibadah lillah, ya, itsbatal lillah, itsbatal ibadati lahu wahdahu, ya. Dan ini mencakup apa? Itsbat al-ibadah lillah, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah, wahdahu, hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Faman lam, ini perhatikan ikhwas sekalian, beliau katakan faman lam ya'budillaha fahuwa kafirun mustakbir. Siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya beribadah hanya kepada selain Allah, ya, beribadah hanya kepada berhala, dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia kafir yang menyombongkan diri. Dia kafir yang menyombongkan diri. Wa man 'abada Allah wa 'abada ma'ahu ghairahu fahuwa kafirun musyrikun. Dan siapa yang beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, dia menduakan Allah, dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, maka dia kafir dan musyrik, menyekutukan Allah, syirik, menyekutukan Allah. Wa man 'abadallaha wahdahu fahuwa muslimun mukhlisun. Dan siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka dialah seorang muslim yang ikhlas, benar-benar muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga. Ada orang yang beribadah hanya kepada berhala, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang kafir dan menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah. Dan ada orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada berhala dan seterusnya, maka dia kafir dan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka dialah muslim yang sejati, dialah muslim yang mukhlis, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku naw'an, kata Syekh, dan syirik itu ada dua bentuknya, ada dua macam. Syirik itu ada dua bentuknya, ada dua macam. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Sebahagian ulama menjadikan tiga. Ada yang namanya syirkun khafi, syirik yang samar-samar, tersembunyi, yaitu riya. Itu sebagian ulama menyendirikan dia, saking pentingnya persoalan tersebut. Tapi yang sebenarnya hakikatnya adalah dia masuk kepada syirik asghar, syirik kecil. Syirkun akbar wa syirkun asghar, syirik besar dan syirik kecil. Fan-naw'ul awwal, bagian yang pertama, jenis yang pertama, yaitu syirik akbar, asyirkul akbar, syirik yang besar. Apa itu? Huwa kullu syirkin atlaqahu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insan an dinihi. Kata Syekh, syirik akbar itu adalah semua syirik yang dimutlakkan oleh syariat, disebutkan oleh syariat seperti itu, dan dia akibatnya adalah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, maka dia adalah syirik besar. Yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, maka dia adalah syirik besar. Beribadah kepada berhala, ya, menyembah kepada berhala dan seterusnya, ini adalah syirik besar, jemaah sekalian. Syirik besar. Dan subhanallah, di zaman kita bukan hanya berhala, bukan hanya patung, orang menyembah hewan, dan itu ada di Indonesia, ada, ya, di luar Gorontalo ada sapi kerbau yang disembah. Bayangkan kalau sapi itu buang kotorannya, maka mereka berebutan, ini Tuhan buang kotoran, subhanallah. Kira-kira secara logika saja kita tidak bisa menerima, tapi maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, dalam surat Al-Kahfi. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satupun yang bisa memberikannya petunjuk. Makanya selalu minta hidayah kepada Allah, jemaah sekalian. Kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kekokohan dan ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Minta agar Allah kuatkan kita dengan hidayah ini. Kenapa? Ada orang-orang yang Allah sesatkan, dan kemudian secara logika mereka bisa berpikir ini kotoran sapi, mereka berebutan untuk mengambilnya. Kata mereka untuk mengambil berkah. Kenapa? Karena itu dituhankan, sapi itu dituhankan. Padahal secara logika tidak bisa diterima. Tapi kata Allah, wa may yusyrik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satupun yang bisa memberikannya petunjuk. Makanya kalau kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah, pegang. Istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaqim kama umirta. Istiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang Allah perintahkan untuk istiqomah. Bagaimana dengan kita? Nabi Allah perintahkan untuk tetap istiqomah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqim kama umirta. Istiqomalah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Wa man taba ma'ak, dan siapa yang bertaubat mengikuti agamamu wahai Nabi Muhammad. Wala tatghaw, dan jangan sekali-kali melampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita butuh untuk istiqomah. Dan bagaimana caranya? Selalu minta kepada Allah. Nabi setiap pagi, ikhwas sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ummu Salamah, ya, Nabi SAW setiap pagi meminta dan berdoa kepada Allah dengan doa beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi setiap pagi minta kepada Allah dengan doa seperti ini. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hatiku, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi minta seperti ini. Bagaimana dengan kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min qalbin illa wa baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hati manusia pun kecuali berada di antara dua jari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikan seperti apa yang Allah kehendaki. Makanya minta kepada Allah ketetapan. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, Allah akan kokohkan dia dengan perkataan yang kuat, biqauli tsabit. Bil qawli tsabit, apa itu? La ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ini yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik besar adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau segala bentuk kesyirikan yang konsekuensinya adalah bisa keluar dari agama Islam. Ya, itu adalah syirik besar. Adapun syirik asghar, syirik yang kecil, wasyirku an-naw'u tsani, bagian yang kedua adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Wa huwa kullu amalin qawli aw fi'li atlaqa alaihi syari', ya, atlaqa alaihi syar'u biwasfi syirki walakinnahu la yukhriju 'anil millah. Ya, setiap perbuatan ataupun perkataan yang dikatakan oleh syariat bahwa dia adalah syirik tapi dia tidak mengeluarkan dari Islam, itu adalah syirik kecil. Jadi syirik kecil bisa berarti perbuatan, bisa berarti perkataan. Jemaah sekalian, bagaimana itu? Perkataan seperti sumpah kepada selain Allah. Siapa yang bersumpah, kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau dia telah syirik. Kafir yang bagaimana? Kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Artinya kufur kecil, syirik kecil. Bersumpah dengan nama selain Allah, tapi dia adalah dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Kalau ada dosa besar, maka yang lebih besar daripada dosa besar adalah syirik. Meskipun itu syirik kecil, yang lebih besar daripada syirik kecil adalah syirik akbar, syirik besar. Jadi contohnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syirik kecil. Contoh perbuatan, sebagaimana kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan akan terjatuh kepada kalian adalah syirik kecil, kata Nabi SAW. Bagaimana itu syirik kecil? Kata Nabi SAW, yusallir rajul, ada seseorang yang solat, fayuzayyinu salatahu lima ra'ahun nas, maka dia memperbagus dan memperindah solatnya karena dilihat oleh manusia. Ini syirik kecil. Ya, bahasa syariatnya adalah riya. Man ra'a ra'allahu. Ya, siapa yang berbuat kesyirikan atau siapa yang berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia dengan riyanya.
Allah Subhanahu wa taala akan biarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'an syirk." Aku adalah zat yang paling kaya dengan kesyirikan. Ya, artinya tidak membutuhkan kesyirikan sama sekali. Ana aghna syuraka'i 'an syirk. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kemudian kata Allah, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka siapa yang melakukan satu amalan dan dia menyekutukanku dengan sesuatu apapun dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan apa yang dia jadikan sebagai sekutuku. Allah tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ya pada bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, ya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pergi ke dukun, jika kita membenarkan apa yang diturunkan atau apa yang disampaikan oleh dukun, ya na'udzubillahi min dzalik, maka kita telah mendoakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang gaib ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafa," siapa yang datang kepada dukun atau kepada orang pintar, ya. Kata orang pintar, ya. Siapa yang datang kepada dukun atau orang yang dikatakan sebagai orang pintar, ya. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat besar ancamannya jemaah sekalian, diancam dengan kekufuran. Orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, ya, katanya orang pintar dan sebagainya, jangan, tidak perlu. Ya, tidak perlu kita datang. Kenapa? Untuk apa kita datang sana? Mau cari barang yang hilang? Dalam Islam sesuatu yang hilang sudah, kalau sudah hilang qadarullah wa masya'a fa'al. Tidak perlu suruh lihat di air, ya. Suruh lihat di kuku, lebih kecil lagi lihat di kuku. Subhanallah. Bukan cuma air, lihat di kuku, lebih kecil daripada air. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah akan ada pembahasan bagaimana itu syirik besar, ya, atau apa saja yang termasuk dalam syirik besar. Nanti dengan berjalannya materi yang kita pelajari, insyaallah kita akan semakin paham insyaallah. Wallahu taala a'lam.